Zaidan dan Gus Mama di Cool Karja Team Podcast Wong Sulan. Nah, kali ini pengen nanya-nanya nih sama Gus Mama ini. Kayak ketemu sama Gus Mama ini, kayak muncul banyak pertanyaan gitu loh, Gus. Nah, salah satunya itu kenapa banyak bertanya? Kenapa muncul apa? Karena kayak apa ya, contohnya kayak misal kodok kosornya, terus habis gitu kayak lagi ada acara, sholatnya ini gimana. Nah itu kayak kepengen banget tuh lo tanya-tanya sama Gus ini. Oke. Ngomong ada ketemu di sini gitu. Tanya ya, apa aja, pokoknya yang penting jangan minta gitu. jodoh aja, karena itu di luar kemampuanku ya. Itu Tuhan ya. Tapi pengen sih Gus. Apa aku cariin di pondok? Boleh Gus. Yuk. Biar ikutan jadi alim gitu. Jadi ini masih perjaka ting-ting. Masih alhamdulillah. Katanya sih. Nah ini Gus, apa namanya? Iya. Kayak misalnya Gus, kan lagi kayak banyak banget nih kayak orang-orang pekerja-pekerja nih Gus. Seperti contohnya kayak apa, supir bus, terus habis gitu ada kayak masinis, terus ada SPG yang mana dia itu kan harus kayak standby itu kan Gus. Nah dia itu kan kayak gak boleh ninggalin pekerjaannya, harus standby di situ terus gitu nih Gus. Nah itu gimana itu ya Gus, cara kayak sholatnya gitu Gus? Cara sholatnya ya sholat dengan kayak biasanya. Nah kan kayak gak ada. Pokoknya bukan karena masinis terus sholatnya apa hadap timur gitu, enggak kan? Bukan, kan gak ada waktunya itu Gus. Oke, jadi kalau aku boleh menyimpulkan, dia ada di sebuah pekerjaan yang menuntut dia secara SOP, dia harus selalu ada di tempat itu, selalu mengawasi kerja itu, dan itu berarti melalaikan beberapa kewajiban sholatnya misalnya. Nah betul Gus, kayak misalnya kan supir bus nih, otomatis dia harus menempuh perjalanan yang jauh banget. Nah, terus dan dia sholat duhurnya ini kelewat nih Gus. Kalau dia berhenti sholat duhur kan nggak mungkin nggak nih. Mungkin, gitu. betul Ya. Gus. Oke. Jadi sebenarnya menarik ya. Ini pertanyaan yang nyata banget sih di masyarakat terjadi. Supir bus yang kemudian tidak ada waktu istirahat karena dia harus jalan panjang. Tapi kalau dia masih sempat untuk istirahat di rest area misalnya, dan itu masih menangi, masih nututi untuk waktu sholat duhur dan asar baik secara jamaah takdim atau jamaah takhir, ya tentunya dia wajib sholat. Masinis pun pada case yang sama ya, dia bisa sholat di kereta dengan menyesuaikan arahnya toh. Tapi kalaupun memang ada sebuah pekerjaan yang secara SOP dia tidak bisa melaksanakan sholat, atau kalau ditinggalkan akan ada sebuah bahaya misalnya, dan tidak ada orang lain yang sanggup menggantikan dia di tempat itu, ya aku tidak bilang boleh kodok sih, tapi semua sholat yang ditinggalkan itu adalah wajib untuk dikodok. Sama seperti kita misalnya ketiduran, nanti kalau sudah malam pertama menikah itu biasanya subuhnya agak ya belum ada kebayang sampai situ nih Gus Masian Gus. Jadi ataupun atau bahkan nggak punya istri sehingga tidak ada yang bangunin subuh misalnya, sehingga kita bangun jam 7, maka semua sholat yang ditinggalkan itu harus dikodok secepat mungkin selama kita langsung ingat. Nah, jadi ya boleh, bukan boleh ya, tapi aku bilang kalau ada sholat yang kita tinggalkan ya kita harus mengkodoknya. Apakah itu berdosa? Aku yakin Tuhan punya kalkulatornya sendiri tentang itu ya. Nah kalau kayak cara kodoknya itu kayak gimana biasa itu Gus? Kodok itu sebenarnya sama seperti sholat biasa, cuma dia ulama bilang ya harus ditambahi pada saat niatnya dengan kodokan lillahi ta'ala. Jadi sebelum lillahi ta'ala itu ditambahi dengan kodokan gitu. Dan aku ingetin, daripada teman-teman sibuk menghafalkan dan panjang, niat sholat itu boleh loh dengan bahasa Indonesia loh. Niat saya sholat maghrib. Kayak dari dalam hati gitu nggak sih Gus? Iya benar. Jadi dia bilang niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, kodok lillahi ta'ala. Itu oke. Sholat tidak harus niat dengan bahasa Arab. Terus apa lagi? Nah kayak cara kayak kodoknya gitu Gus. Apa dibolehin kayak 4-4 atau kayak gimana gitu Gus, cara kodok sholatnya Gus? Oke, jadi kalau kayak supir itu tadi ya, dia mestinya kan boleh kosor ya. Jadi di Surabaya mana ya, kalau 8 jam itu mungkin Surabaya Jogja lewat bawah ya. Jogja, betul. Dia semestinya kan boleh kosor karena dia musafir ya. Tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat dan terkena kewajiban kodok, semua sholat yang dilaksanakan secara kodok itu harus sesuai dengan jumlah rakaat aslinya. Artinya tidak boleh dilakukan secara kosor. Kalau dia dalam 4 rakaat, maka dia harus dikodok dengan 4 rakaat. Apakah ada konsekuensi ketika tidak mengkodok? Ya otomatis dia meninggalkan sholat aja udah dosa, dia tidak menggodok itu dosa yang lain lagi. Kalau mau ditanya lagi nih lebih panjang, terus kita lupa nih Gus,
sudah berapa sholat yang kita lalaikan gitu. Misalnya udah di masa lalu nih sekian tahun udah nggak sholat, terus Nah, gimana iya, kodonya? bener, Kayaknya kok jadi aku hostnya ya. Kayak apa? Jujur kayak campur bingung gitu kan. Ya, Gus, jadi sebenarnya, Gus. kita mengingat dari jumlah yang paling sedikit yang Kayak jumlah sambil yang paling inget gitu kayak oh iya ya kayak aku deh pernah perjalanan yang ya, jauh juga. terutama di kamu di masa lalu kan ya mungkin. Iya bener banget. Gus. Jadi pengakuan sampai kayak dosa. Kepikiran gitu Iya. ya. Gus. Kita mengingat jumlah sholat yang paling kita yakini yang kita tinggalkan lalu kita qadha. Nah buat semua langsung aja ya pokoknya langsung tanya-tanya lah sama Gus nih. Kayak aku tadi kan udah tanya-nanya nih sama Gus. Nah buat semuanya yang mau pengen tanya-tanya secara detail banget sama Gus boleh banget. Bener banget ya sih Gus? Boleh sih, nanti di Instagram bisa atau di Instagrammu kalau mau ngasih dukungan untuk putra-putri Oh iya boleh banget. Tahu aja. kita doanya ya buat beliau ya. Baik terima kasih semuanya. Sampai jumpa.